Lelaki idaman emak-emak. Halo guys, assalamualaikum. Dengan gerakan kilat dan super cepat, tanpa mantra, tanpa jimat, aku akan mengajak kalian untuk beradat, untuk menuju ke suatu tempat. Dan tanpa basa-basi aku langsung berangkat, melewati jembatan keramat. Ku pacu kendaraan dengan cepat, tanpa lama-lama videoku singkat dengan padat. Karena kebetulan hari ini hari Jumat, aku yakin besok hari Sabtu, besoknya lagi hari Ahad. Kemudian setelah sampai di tempat, ku lihat rombongan keparat, maksudnya kerabat, duduk santai bagaikan pejabat, sedang mancing mungkin untuk menghilangkan penat. Aku pun langsung mengecek dan melihat hasil mancing yang mereka dapat. Ada yang dapat 2, ada yang dapat 4. Tak lama setelah itu aku mencoba mendekat, meminjam pancing, siapa tahu kalau aku yang mancing bisa dapat. Karena aku ini bisa dikatakan pemancing hebat. Nah kan bener, aku dapat. Tanpa izin dulu kepada tukang pijat, pancing langsung ku angkat dan aku dapat ikan lele teman-teman, bukan ikan sepat. Setelah ku lepas ikan yang ku dapat, ku cemplungkan kembali pancing yang berumpan cacing bukan tomat. Lalu aku berjalan dan merapat, lanjut untuk mengecek hasil mancing yang mereka dapatkan. Kalau digabungin cukup lumayan, apalagi kalau digabungin dengan kambing-kambing ini teman-teman. Maka dari itu aku akan mempraktekkan selfie dengan hewan-hewan. Karena alhamdulillah para fan bukan hanya manusia tetapi dari berbagai macam kalangan. Salah satunya kambing-kambing ini teman-teman. Kemudian aku melanjutkan untuk mengecek hasil mancing teman. Ternyata jong tidak ada pendapatan, sangat miris dan kasihan. Tapi kembali lagi semua itu tergantung amal perbuatan. Nggak boleh protes dan mengeluh karena semua itu udah digariskan Tuhan. Dan perlu kalian ketahui teman-teman, kami semua yang tongkrong-tongkrong nggak ada kerjaan ini sebenarnya mumet ya teman-teman, tapi biasanya malah menjadi idaman. Para mak-mak dan rombongan dikira sukses padahal pengangguran, lontang-lantung banyak cicilan, dompet kosong tinggal kenangan. Kenangan yang pahit dan sangat memilukan, ditambah lagi jadi bahan omongan. Pokoknya lengkap sudah penderitaan. Sangat jauh dari kata lelaki idaman. Jangan percaya ini hanya konten ya teman-teman, hasil karangan yang aku ceritakan. Kalau nyata di kehidupan, kami semua ini lebih menyedihkan. Karepmu John. Dan oke teman-teman semua, setelah ngoceh ngalor ngidul tidak berguna, kini tiba waktunya hasil mancing dikumpulkan semua. Semuanya lele, tidak ada yang buaya. Karena kami ini lelaki ada kumisnya, dan lele juga ada sungutnya. Kalau buaya kan nggak ada kumisnya, berarti dia wanita. Selanjutnya sambil menunggu temanku selesai membeteti ikannya, ku tunjukkan wajah temanku yang duduk dengan santainya, menikmati hidup yang penuh sandiwara. Lalu aku pindah ke sini. Setelah ikan selesai dibeteti, tak lupa ikannya dicuci, biar bersih dari kasus korupsi. Aku pun duduk bagaikan tuan putri, sambil makan kerupuk bukan roti, di depan kandang bukan pinggir pantai. Lalu minum dan mengamati pergerakan ikan yang lari ke sana kemari. Kemudian setelah proses mencuci ikan selesai, temanku berjalan sambil nyengir gaya babi. Aku pun langsung ikut menututi untuk memasuki rumah ini. Tak lama setelah itu akhirnya aku dapati temanku sedang memblesek-blesekkan sampah dengan kaki. Setelah itu tidak lupa untuk memarinasi ikan yang sudah dibersihkan tadi dengan garam bukan terasi. Walaupun kami ini bukan lelaki idaman pemirsi, tetapi kami tergolong lelaki yang mandiri. Buktinya lah ini, kami bisa menggoreng ikan tanpa harus menunggu istri. Walaupun bentuknya remuk seperti ini, bahkan sampai gebres-gebres rambut tai, tapi memang inilah karya laki-laki. Selanjutnya setelah mateng gorengan pertama, dan seperti ini bentuknya, remuk hancur kayak habis diinjek kuda. Kemudian lanjut proses penggorengan kedua, karena takut meledos-meledos dikasih terigu dulu ya. Entah ini dapat ide dari mana, dan bermodalkan yakin aku membantunya untuk menyemplungkan ikan dengan hati-hati dan waspada. Karena aku juga takut pemirsa, kalau kecipratan minyak sebenarnya sakitnya tidak seberapa, cuma melonyohnya itu loh yang bahaya. Selanjutnya aku geser kamera, pindah ke mbak-mbak yang pria sedang meracik bumbu untuk membuat sambelnya, sambil nyengir dan tertawa. Yakin aja bahwa dia bisa menyaingi chef-chef di restoran yang ada di kota-kota. Kemudian kembali lagi ke wajan. Saking hebatnya menggoreng sampai membuatku heran. Ikannya yang 2 udah gosong dan yang 1 belum matang teman-teman. Entah ilmu apa yang digunakan, tapi karena perut udah kerucukan, akhirnya diangkat aja karena teman-teman udah nggak sabaran. Selanjutnya kini tiba waktunya acara makan-makan akan dimulai dengan segera. Gak lupa temanku mengambil tempat cuci tangan dan tempat duduknya. Kemudian tidak lupa juga nasinya. Dan kini tiba giliranku yang membaginya. Biar adil kutumpuk jadi 1 aja. Kalau kutumpuk menjadi 75, bisa sampai ke jalan sana barisannya. Dan kini aku yang memimpin doa, karena aku yang paling tua di antara mereka semua. Kemudian tidak lupa mencuci tangan. Dan jangan ganggu dulu, kami mau makan. Mana? Mana? Putih-putih sana lagi.
Nah, seperti itulah teman-teman keseruan saat kita makan. Dan karena udah kenyang aku selesai duluan. Lanjut memvideokan teman-teman yang benar-benar sedang menikmati makanan. Kayaknya mereka benar-benar kelaparan atau sedang mencari kesempatan dalam selempitan. Selanjutnya karena udah di akhir acara, seperti biasa tidak lupa kita mendadan dada. Dan semoga saja ada wanita yang tergoda. Dan dadah.